Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan teknis diskusi kelas bedah Kitab Kejadian pasal 1 sampai 12 bagian A atau kita singkat kelasnya BKK. Mulai hari ini hingga tanggal 22 Januari minggu depan. Nah, agenda kita ada 3 hal Bapak Ibu. Kita akan melihat panduan sebelum kelas, selama kelas, dan setelah kelas. Mohon disimak dengan baik, khususnya Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kelas dari MLC dan terlebih kelas bedah kitab ya, silahkan disimak dengan baik. Nah, bagian pertama Bapak Ibu sebelum kelas, peserta kelas BKK wajib mengisi formulir pendaftaran kelas. Jadi yang belum mendaftar silahkan mendaftar ya. Tadi beberapa saya dapat informasi ada beberapa rekan-rekan yang belum mendaftar. Jadi silahkan mendaftar untuk dapat mengikuti kelas BKK ini. Nah, peserta diharapkan berkomitmen selama 5 hari untuk mengikuti kelas hingga selesai. Jadi ini butuh komitmen banget ya, komitmen yang tinggi dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti kelas ini. Nah, peserta harus mengikuti juga pemaparan materi kelas oleh narasumber melalui Zoom di hari ini ya, di kelas pagi jam setengah 11 sampai jam 12 siang, dan kelas malam dari jam 7 sampai setengah 9 malam. Dan peserta juga memberi tanda hadir dengan merename akun Zoom-nya, seperti yang disampaikan Mas Mima tadi, dan yang tertera ya di layar kaca Bapak Ibu semua. Sebagai catatan akan ada sanksi bagi peserta yang tidak hadir Zoom. Nah, peserta juga wajib untuk baca dengar nonton Kitab Kejadian pasal 1 sampai 12 ya di Badeno yang juga sudah di-share di grup kelompok besar. Bapak Ibu juga setiap hari akan mendapatkan file audio Alkitab versi AYT untuk dapat didengarkan kembali melalui situs audio.sabda.org. Nanti akan di-share setiap harinya. Nah, Bapak Ibu, kita juga menyimak selama diskusi kelas ya. Selama diskusi kelas, waktu diskusi kita 5 hari diskusi dan dilaksanakan melalui WhatsApp group ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi Zoom, tapi melainkan full di WhatsApp selama 5 hari diskusi. Kelas pagi jam 9 sampai jam 5 sore dan kelas malam mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, mohon agar Bapak Ibu peserta dapat menjadwalkan block time minimal 2 jam ya untuk mengerjakan tugas, penggalian, dan juga aktif berdiskusi. Jadi selama 2 jam itu bukan hanya membagikan hasil penggaliannya, tapi juga ikut berdiskusi. Nah, kalau kelas bedah kitab itu minimal 2 jam ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kelas diskusi kita di grup WhatsApp akan ditutup satu arah di luar jam diskusi. Jadi jika terlambat, Bapak Ibu tidak dapat lagi mengirimkan hasil penggalian dan tanggapan ke kelas. Nah, setiap harinya Bapak Ibu peserta harus aktif sesuai waktu yang dipilih, fleksibel ya ini, tidak harus full dari jam 9 sampai jam 5 sore maupun jam 3 sore sampai jam 11 malam, tapi silahkan pilih dan di jam yang sudah dipilih Bapak Ibu harus aktif, yaitu yang pertama mengirimkan hasil penggalian ke dalam kelas diskusi maupun ke admin kelas masing-masing. Jadi ada 2 ya, dikirim ke kelas dan ke admin. Yang kedua juga wajib membaca serta menimpali hasil penggalian peserta lain. Bisa dikatakan wajib berdiskusi. Nah, perhatian untuk kita semua, peserta yang tidak aktif membagikan penggalian dan menanggapi penggalian peserta lain akan mendapatkan reminder ya, japri dari admin kelas dan akan dikeluarkan dari kelas diskusi jika mengabaikan remindernya. Jadi tidak langsung dikeluarkan, tapi pasti bertahap. Nah, hasil penggalian akan dievaluasi dan dinilai oleh moderator kelas masing-masing dan nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Nah, ini berikut ini tanggapan peserta yang akan dinilai oleh admin dan moderator adalah tanggapan yang berisi pendapat pribadi sesuai topik atau tidak OOT ya, out of topic ya, atau juga Bapak Ibu menambahkan, memberi tambahan referensi ya, itu yang akan dinilai. Yang tidak dinilai adalah tanggapan yang singkat, seperti ya, setuju, terima kasih, emoticon, dan sejenisnya. Jadi mohon tidak mengirimkan itu saja, tapi silakan ditambahkan dengan pendapatnya pribadi. Berikut ini panduan penggalian dengan referensi ya Bapak Ibu. Yang pertama ikuti langkah-langkah, jelas penggalian yang telah dipaparkan tadi ya. Langkah-langkahnya silakan diikuti dan juga harus ada referensinya, baik artikel dari internet, buku cetak, dan lain-lain. Ya, gunakan referensi alat-alat studi Alkitab yang bertanggung jawab dan Alkitabiah dalam proses penggalian. Prinsipnya selalu double check untuk semua referensi. Yang keempat, gunakan kata-kata Anda sendiri ya, gunakan kata-kata sendiri untuk membagikan hasil penggalian atau pelajaran Bapak Ibu semuanya.
berdasarkan referensi yang Bapak Ibu pakai gitu. Tidak diperkenankan untuk kopas ya, copy paste dari referensi yang Bapak Ibu pakai. Yang kelima harus mencantumkan referensi ya. Jadi referensi yang dipakai itu harus dicantumkan. Bapak Ibu juga bisa memakai AI, tapi berikut ini beberapa yang harus diperhatikan ya. Serta dapat menggali dengan AI dengan bijak ya Bapak Ibu, memakai tools AI dengan bijak. Yang pertama prinsipnya sama, tidak kopas, yaitu harus diolah kembali jawabannya. Yang kedua, tidak langsung percaya akan kebenaran jawaban AI ya, harus kritis Bapak Ibu. Yang ketiga harus melihat dan membandingkan dengan referensi lainnya. AI hanya asisten Bapak Ibu, bukan sumber kebenaran atau sumber referensi utama. Ya. Yang keempat, gunakan prompt yang tepat ya, deskriptif, kritis, dan spesifik. Nah, catatan untuk kita semua ya Bapak Ibu, untuk penggalian Bapak Ibu dan Bapak Ibu perlu ketahui, situs jw.org adalah dari Gereja Seksi Yehova, dan situs Church of Jesus Christ atau gereja Yesus Kristus.org adalah dari Gereja Mormon, serta dari situs Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu godfootstep.org, serta yang terakhir situs dari Shincheonji ya. Itu perlu diperhatikan semua supaya tidak dipakai. Tapi secara prinsip sekali lagi perlu cek 2 kali seluruh referensi yang Bapak Ibu pakai dan membandingkan dengan referensi yang lainnya. Jadi jangan hanya pakai satu referensi aja. Berikut ini jadwal kegiatan kelas kita. Pemaparan materi dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 ya. Diskusi dimulai dari tanggal 16 sampai 21 seperti yang disampaikan Kak Roma tadi. Serta ada evaluasi kelas di minggu depannya serta sharing berkat ya di hari Rabu 22 Januari. Dan pengumuman kelas akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Januari. Live Instagram di Instagramnya Sabda MLC jam 3 sore. Jadi silakan follow Instagramnya MLC yang belum Bapak Ibu follow ya. Serta pengiriman sertifikat di hari Jumatnya di 31 Januari via email. Detailnya jadwal diskusi kita mulai besok tanggal 16 sampai 21 Januari. Kita mendiskusikan tanggal 16-nya kejadian 1 dan 2, Jumatnya kejadian 3 sampai 5, Sabtunya kejadian 6 sampai 7, dan Seninnya di kejadian 8 sampai 10, dan terakhir Selasa kejadian 11 sampai 12 bagian A. Berikut ini moderator ya, moderator serta admin kelas kita, kelas pagi dan malam itu masing-masing 2 kelas, dibagi dalam 20 sampai 25 peserta per kelasnya, dengan pendampingan moderator, yaitu kelas pagi ada Mas Bima, serta Mbak Santi plus Bu Evi, dan kelas malam ada saya dan juga Kak Roma. Dan adminnya kelas pagi Melisa serta Ibu Mei, dan kelas malam ada Ibu Mei dan Mili ya. Setelah diskusi kelas ya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Setelah pelaksanaan diskusi berakhir, Bapak Ibu peserta wajib menuliskan blog atau merekam vlog seperti biasanya ya, tentang berkat yang didapat serta pengalaman mengikuti kelas diskusi BKK. Nah, yang kedua mengisi formulir evaluasi BKK yang nanti akan dibagikan juga. Nah, peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah yang pertama aktif di kelas diskusi, yang kedua juga mendapatkan nilai hasil penggalian minimal 60. Jadi silakan menggali dengan sebaik-baiknya ya, dengan maksimal dan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya singkat-singkat saja. Yang ketiga, mengirimkan sharing berkat dan mengisi form evaluasi BKK. Nah, kita juga akan berkenalan hari ini ya, dilaksanakan di WA grup kelas masing-masing ya, dengan format perkenalan, nama lengkap, diikuti dengan nama panggilan, domisilinya di mana, usianya berapa, serta gerejanya apa, dan menjawab satu pertanyaan, yaitu berikan satu contoh pertanyaan pendek dari kejadian pasal 1 sampai 12 yang paling banyak menimbulkan pertanyaan bagi Anda pribadi. Jika masih ada pertanyaan, silakan kontak kami di WhatsApp di 0821 331 33315 maupun di email kusuma@increst.net dan juga grup WhatsApp kelompok besar kelas BKK. Itu grup bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan jika ada yang belum paham. Selamat menggali dan selamat mempersiapkan diri, selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati.